Ya, tema saya adalah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Terkadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita itu mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan hikmat sendiri, tapi seolah-olah kita mengandalkan Tuhan. Ya, padahal ketika kita mengandalkan Tuhan, ada berkat yang kita mau baca dulu. Coba keluarkan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kalau saudara lihat firman ini, harusnya saudara hidup tidak mengalami satu kegagalan. Kalau selama ini saudara mengalami kegagalan, udah masuk berapa bulan nih? Ya, bulan kelima. Tahun 2022 saudara mengalami kegagalan demi kegagalan. Saya mau katakan, saudara sesungguhnya mengalami hanya satu kegagalan, yaitu gagal mengandalkan Tuhan. Padahal kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara lihat firman ini. Coba kita baca ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini berkat harusnya saudara dapat dan menjadi bagian daripada saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tema khotbah saya adalah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Tanpa kita sadari, selama ini sebenarnya kita mengandalkan diri sendiri. Nanti kita cek, hari ini kita sedang mengintrospeksi, ya, rohani kita yang sesungguhnya seperti apa. Kalau sampai bulan Mei ini sudah mengalami kegagalan, padahal janji Tuhan tadi di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hal itu tidak terjadi. Nah, saya mau katakan, terus saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara hanya mengalami satu kegagalan, yaitu gagal mengandalkan Tuhan. Kita cek ya. Coba kita lihat dulu begini. Selama ini saudara menjalankan kehidupan saudara, lihat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru melihat. Nah, orang yang mengandalkan diri sendiri, tadi saya katakan, orang yang mengandalkan diri sendiri, seolah-olah dia mengandalkan Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Dia mengandalkan berkat Tuhan. Pekerjaannya yang Tuhan naikkan, akhirnya dia mengandalkan itu. Gajinya yang tadi 3-4 juta, sekarang dinaikkan beli 4 kali, misalnya jadi 10 juta. Tanpa kita sadari, kita akhirnya mengandalkan berkat Tuhan. Gaji yang naik, usaha yang dibuat Tuhan maju, jabatan yang Tuhan naikkan, tanpa kita sadari. Nah, tadi saya katakan, cirinya bisa dilihat dari lihat dulu baru percaya, itu dia perlu bukti. Atau, nah kalau ini yang mengandalkan Tuhan adalah dia percaya dulu baru lihat. Nah, selama ini saudara seperti apa? Tenangnya saudara, damainya saudara, tergantung berkat Tuhan atau tergantung Tuhan. Kalau gaji saya bulan depan saya naik, kata bos sih mau dinaikin 2 kali lipat, saya menjadi tenang. Nah, tanpa disadari seolah-olah dia mengandalkan Tuhan kan? Padahal dia mengandalkan berkat Tuhan, yaitu apa? Gaji yang dinaikkan 2 kali lipat. Jadi begitu dia di PHK, udah dah hancur tuh imannya. Padahal dengan di PHK-nya dia, Tuhan mau jadikan dia seorang usahawan. Supaya jangan kerja sama orang, makan gaji. Supaya bisa mengembangkan dirinya jadi pengusaha. Sudah nangkep ini enggak? Coba. Di awal ini di awal khotbah saya udah menyampaikan 2 hal itu. Saudara bagian yang mana? Lihat dulu baru percaya, itu perlu bukti. Nah, ini biasanya orang yang mengandalkan berkat Tuhan. Saya ibaratkan dia mengandalkan diri sendiri. Atau percaya dulu baru melihat. Nah, ini baru dia mengandalkan Tuhan, dia melihatnya dengan iman. Cek ya. Atau kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara sukacitanya itu karena Tuhan. Tapi kalau saudara mengandalkan diri sendiri, sukacita kita tergantung berkat Tuhan. Coba saudara cek deh. Selama ini saudara sukacitanya karena berkat Tuhan atau karena Tuhan? Saya sering ibaratkan kalau Tuhan itu keran. Tuhan itu sumber air, pam, toren. Berkat Tuhan itu keran air. Usaha saudara, pekerjaan saudara, gaji saudara, jabatan saudara, itu keran. Saudara lebih sukacita kemana?
ke keran airnya yang ada 3 atau ke sumber pumpnya, torrentnya. Coba saudara cek. Ini. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, sukacita dia adalah kepada pribadi Tuhan. Yang saya ibaratkan torrent atau pump. Tapi kalau saudara yang mengandalkan kekuatan sendiri, diri sendiri, atau berkat Tuhan, itu dia sukacitanya tergantung berkat Tuhan. Ya, oke. Sekarang saya masuk poinnya, tapi sebelum masuk poinnya, saya baca di satu artikel, bagus juga nih ya. Artinya gini, seberapa penting sih Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Sambil saudara mengintrospeksi diri. Kalau hari ini saudara digerakkan oleh Tuhan, dan saudara tergerak untuk mau datang ke tempat ini, berarti kan Tuhan itu penting, betul nggak? Ya. Nah, kita mau cek nih, ya. Saya baca di satu artikel ini bagus. Seberapa penting Tuhan dalam kehidupan manusia? Begini. Ketika Tuhan menciptakan ikan, diciptain ikan, ya makhluk-makhluk yang ada di laut, Tuhan berfirman kepada laut. Keluarin Kejadian 1 ayat 20. Ayo cepat, Kejadian 1 ayat 20. Jadi ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, yaitu apa? Ikan dan lain-lain. Ketika Tuhan menciptakan pohon atau tumbuhan, berfirmanlah Tuhan kepada bumi atau tanah. Keluarkan Kejadian 1 ayat 11. Ayo cepat, ini selingan dulu. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi ketika Tuhan menciptakan pohon atau tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada siapa? Saudara tahu? Dirinya sendiri. Keluarkan Kejadian 1, masih tetap ciptaan ayat 26. Berfirmanlah Allah tuh, kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas yang tadi ya, diciptakan ikan, tumbuh-tumbuhan. Seberapa penting Tuhan itu dalam kehidupan manusia? Begini, tadi saya katakan ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada laut, ya, laut tanpa ikan tetaplah dia laut. Tetapi ikan tanpa laut atau air, apa jadinya ikan itu? Mati. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kan kepada tanah atau bumi. Nah, saya mau katakan, bumi tanpa pohon tetaplah tanah, tanpa pohon tetaplah tanah. Tetapi pohon tanpa tanah, apa jadinya? Bisa tumbuh? Tidak bisa. Mati. Tuhan ketika menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri, yaitu marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan. Pertanyaan saya, manusia tanpa Tuhan, apa jadinya? Mati. Nothing. Nggak ada artinya apa-apa. Ini analogi ya, persamaan yang tadi tentang pohon, ikan, dan manusia. Suruh nangkep ini ya. Oke. Oke, banyak orang yang merasa sudah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya ya. Sebentar. Nah, tadi saya katakan, apa yang salah dengan kita? Padahal firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu harus menjadi bagian berkat buat saudara. Tetapi hal itu tidak terjadi. Kenapa? Nah, ini kita mau introspeksi diri. Nah, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, kadarnya bisa dilihat dari, pertama adalah secara garis besar,